Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihat, saya Solihatsu, mahasiswa PPK Baik 3 tahun 2022 di LPTK UIN Syekh Muhammad Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Di sini saya akan melakukan video pembelajaran tentang bab pinjam meminjam. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma watawaffani muslimin. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya kita membaca teks Pancasila terlebih dahulu. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar kita pada kali ini, yaitu 3.3 memahami ketentuan pinjam-meminjam, 4.5 mempraktekkan ketentuan pinjam-meminjam. Ini adalah kompetensi dasar kita kali ini. Indikator pencapaian kita kali ini yaitu 1. Menerima ketentuan dan nilai-nilai positif dari pinjam-meminjam. 2. Membiasakan sikap jujur dan tanggung jawab dalam pinjam-meminjam. Ketiga, memahami ketentuan pinjam-meminjam. Dan keempat, mengomunikasikan ketentuan pinjam-meminjam. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, setelah melalui proses kegiatan pembelajaran dengan mengamati video pembelajaran ini, peserta didik dapat membiasakan nilai-nilai positif dalam pinjam-meminjam. Yang kedua, setelah melalui proses kegiatan pembelajaran dengan mengamati video pembelajaran ini, peserta didik dapat membiasakan perilaku jujur dan tanggung jawab dalam pinjam-meminjam. Yang ketiga, setelah melalui proses kegiatan pembelajaran dengan mengamati video pembelajaran ini, peserta didik dapat menganalisis ketentuan pinjam-meminjam. Dan yang keempat, setelah melalui proses kegiatan pembelajaran dengan mengamati video pembelajaran ini, peserta didik dapat mengelola ketentuan pinjam-meminjam yang sesuai rukun dan syaratnya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelajaran kita nanti. 1. Yaitu pinjam-meminjam. Pengertian pinjam-meminjam. Hukum pinjam-meminjam, rukun dan syarat pinjam-meminjam, tanggung jawab dalam pinjam-meminjam, serta hikmah dalam pinjam-meminjam. Nah, yang pertama, pengertian tentang pinjam-meminjam. Pinjam-meminjam dalam istilah fikih disebut aria. Aria berasal dari bahasa Arab yang artinya pinjaman. Pinjam-meminjam menurut istilah syara ialah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya secara utuh tepat pada waktunya. Kemudian hukum pinjam-meminjam. Hukum pinjam-meminjam yang pertama adalah mubah, artinya boleh. Ini merupakan hukum asal dari pinjam-meminjam. Yang kedua, sunnah, artinya pinjam-meminjam yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan akan hajatnya. Misalnya meminjam untuk keperluan sekolah anaknya, meminjam buku paket yang anaknya tidak punya, kemudian pinjam kepada temannya, itu termasuk hukumnya sunnah.
Yang ketiga, wajib, artinya pinjam-meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Misalnya, ada seorang yang tidak punya baju lantaran hilang atau kecurian semuanya atau kebakaran, maka apabila tidak pinjam baju pada orang lain akan terlanjang. Yang keempat, makruh, artinya jika pinjam-meminjam bertambah pada hal yang makruh, seperti meminjamkan hamba saya untuk bekerja kepada orang kafir. Yang terakhir, haram, artinya pinjam-meminjam yang dipergunakan untuk kemaksiatan atau untuk berbuat jahat, misalnya meminjam pisau untuk membunuh orang, meminjam rumah untuk tempat judi, meminjam uang untuk membeli minuman keras atau hal-hal yang haram. Rukun pinjam-meminjam ada 4. Yang pertama, mu'ir, yaitu orang yang meminjami. Yang kedua, musta'ir, yaitu orang yang meminjam. Yang ketiga, musta'ar, artinya barang yang akan dipinjam. Dan yang terakhir, ijab qabul, yaitu ucapan orang yang meminjami dan orang yang dipinjami. Ini adalah rukun pinjam-meminjam. Selanjutnya, tanggung jawab bagi orang yang meminjamkan atau yang pemberi pinjaman. Yang pertama, menyerahkan benda yang dipinjam dengan ikhlas dan sukarela. Yang kedua, barang yang dipinjam harus barang yang bersifat tetap dan memberikan manfaat yang halal. Yang terakhir, tidak didasari atas riba. Kemudian, tanggung jawab orang yang meminjam. Yang pertama, harus memelihara benda pinjaman. Yang kedua, dapat mengembalikan barang pinjaman tepat waktu. Yang ketiga, memanfaatkan barang pinjaman sesuai dengan perjanjian tanpa merusaknya. Yang keempat, apabila barang pinjaman rusak, maka wajib memperbaiki atau menggantinya. Dan yang terakhir, tidak meminjamkan barang pinjaman pada orang lain. Hikmah pinjam-meminjam dapat memenuhi kebutuhan seorang terhadap manfaat suatu yang belum dimiliki. Adanya kepercayaan terhadap dirinya untuk dapat memanfaatkan sesuatu yang tidak dimilikinya. Yang ketiga, melatih diri agar tidak bersifat kikir bagi orang yang meminjami. Yang keempat, mempererat silaturahmi. Yang kelima, dapat meringankan beban orang lain. Yang terakhir, melatih diri untuk bersikap tanggung jawab terhadap barang yang dipinjamkan bagi peminjam. Nah, dapat disimpulkan yaitu dalam rangkuman bahwa Arya adalah meminjamkan suatu barang kepada orang lain untuk digunakan dan diambil manfaatnya dengan perjanjian akan mengembalikan barang tersebut dalam keadaan utuh dalam waktu yang tepat. Landasan dari pinjam-meminjam adalah saling tolong-menolong. Hukum pinjam-meminjam pada dasarnya adalah mubah atau boleh, bisa berubah menjadi wajib atau haram, sunnah atau makruh sesuai dengan keadaannya. Rukun pinjam-meminjam ada 4. Yang pertama, mu'ir, yaitu peminjam. Yang kedua, musta'ir, orang yang meminjamkan. Yang ketiga, musta'ar, barang yang dipinjamkan. Yang terakhir, ijab kabul. Hikmah pinjam-meminjam, melatih diri agar tidak bersifat kikir, mempererat hubungan silaturahmi. Yang terakhir, dapat meringankan beban orang lain. Ini adalah materi pembelajaran kita kali ini tentang pinjam-meminjam. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita membaca doa peserta belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.